Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian sore ini? Alhamdulillah. Dan juga anak-anakku sekalian para santri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita harus selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita ingin menjemput tamu agung yang Allah akan pertemukan kepada kita semua biiznillah. Tamu itu akan menetap dan tinggal di dalam rumah-rumah kita selama kurang lebih 30 hari. Tamu agung itu akan datang dan numpang di dalam rumah kita, namun dia datang bukan untuk memberikan beban dan membuat kita menjadi sulit. Namun tamu agung itu datang dengan membawa beribu keberkahan yang Allah sudah titipkan kepadanya. Dan kabar gembiranya, beribu keberkahan itu bisa kita juga dapatkan karena memang bertujuan datang ke tempat kita untuk memberikan dan meluapkan semua beribu keberkahan itu kepada kita yang mau mengambilnya. Maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dalam artian iman dan jiwanya dan takwanya kepada Allah untuk menjemput tamu agung tersebut. Tentu tamu itu yang begitu mulia itu tidak lain dan tidak bukan melainkan dia adalah bulan suci Ramadan. Siapa di antara kita yang hatinya tidak senang dengan datangnya hempasan angin yang seakan kita sudah merasakan bagaikan sore ini seperti sore menjelang buka puasa. Kita rasakan hawa-hawa Ramadan sudah mulai tercium. Kita rasakan sudah ada warung-warung yang mendadak buka di pinggir jalan, cop tempat jual jalan kotek, pisang hijau dan seterusnya. Kalau para pedagang tidak start memang dari sekarang, dia tidak dapat tempat di pinggir jalan menjual hidangan buka puasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, katakan wahai Muhammad, dengan karunia dan keutamaan yang datang dari Allah, maka hendaknya dua pemberian Allah itu kita mestinya bergembira, kita mestinya senang, kita mestinya merasa bahagia. Dan apa yang Allah berikan dari dua kemuliaan tadi itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta duniawinya. Dalam ayat ini Allah menyinggung orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah menyinggung mereka-mereka yang tidak mengenal masjid, yang lupa dengan iman kepada Allah, yang lupa untuk melaksanakan syariat Islam. Disebabkan karena apa? Kesibukan mencari duniawinya. Maka ada orang-orang yang bergembira dengan apa yang dia kumpulkan dari harta duniawi. Dia memperbanyak asetnya, saldo tabungannya banyak,
dan secara fitrah kita manusia senang dengan itu. Tapi justru Allah bilang bifadlillahi, dengan kemuliaan dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang lalai tadi. Maka hendaknya ketika Allah ingin mempertemukan kita dengan keutamaan bulan Ramadan, harus kita sambut dia dengan senyuman manis kita, hati yang bahagia dari diri kita, agar kemudian keutamaan itu bisa kita jemput dengan baik. Ibu, rindukah kita dengan Ramadan? Rindukah kita dengan suasana tarawih di setiap malam? Rindukah kita yang kita cop itu sejadah kita simpan memang baru pergi makan di luar? Rindukah kita kepada anak-anak santri kita yang saat penceramahnya ceramah di atas kita pergi senter-senter bela santriwati? Iya, lain yang narindukan ya, lain yang dia pikirkan. Yang ketika masih ceramah di depan, masih ada penjual pentolan mau dieksekusi dulu. Oke gas, ya. Seperti itu kira-kira. Kita merindukan suasana yang ketika subuh hari banyak orang yang jalan-jalan subuh, yang palapok petasan, bikin kaget-kaget orang tua, lagi mengaji di depan rumahnya tiba-tiba anak-anak ledakkan petasan. Ya. Itu semua terjadi dan suasananya begitu sukacitanya kita dengan suasana yang seperti itu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah fitrah, karena memang Ramadan ini berbeda dari bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain, bahkan Ramadan ini kemuliaannya lebih khusus lagi dari 4 bulan haram. Pernah di salah satu pertemuan kita di masjid ini, di majelis seperti ini juga, kami sebutkan 4 bulan haram itu. Ada yang masih ingat nak? 4 bulan haram dari dalam Islam. Saya kasih satu, Zulqa'dah. Apalagi 3-nya? Satu orang yang kami borongi. Sebut semua tidak ada itu salah. Ramadan, apalagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak ada Ramadan. Ramadan itu lebih hebat lagi dari 4 bulan ini. Ramadan itu lebih luar biasa lagi dari 4 bulan ini. Olehnya itu terasa Ramadan itu benar-benar menjadi sebuah bulan yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat. Nah, kita mau berbicara tentang Ramadan di kesempatan yang tidak panjang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ramadan adalah musim ketaatan. Tadi sedikit kita sudah singgung itu, bahwa di bulan Ramadan serasa ibadah itu sangat mudah kita laksanakan. Sangat terbantu kita dengan keberadaan nuansa Ramadan untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Kalau selama ini kita sholat 5 waktu, mungkin kebanyakan di antara kita menjalankan sholat 5 waktu kita karena ibu-ibu melaksanakannya di rumah. Namun nuansa Ramadan itu sangat menolong kita untuk menegakkan sholat secara berjamaah di masjid sekitaran rumah kita. Mungkin selama ini kita puasa qadha, puasa wajib yang diqadha karena tidak sempat di Ramadan tahun lalu. Mungkin selama ini kita puasa sunnah Senin, Kamis atau puasa putih di setiap bulan 3 hari. Begitu berat disebabkan karena di sekeliling kita tidak ada yang mensupport dan mendukung kita untuk melaksanakannya. Kita berpuasa sendiri di dalam rumah, sedangkan kita mesti menyiapkan makan siang, kita mesti melakukan ini dan itu. Namun di bulan suci Ramadan semua itu teratasi. Di sekeliling kita ikut berpuasa, sehingga semangat diri kita untuk berpuasa begitu terjaga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat kita untuk tilawah Al-Quran luar biasa. Ya, kalau saya perhatikan wajah-wajah ibu-ibu di sini tidak kurang sehari sejuz, 1 hari 1 juz.
Jadi kalau 30 hari mestinya khatam 1 kali Al-Quran. Itu minimal. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, insya Allah kita harus bertekad. Tapi kalau di luar Ramadan, pesimis sekali ki muka-muka atas semua kalau bisa mengaji 1 juz 1 hari. Ya, iya berat. Rasanya berat. Bahkan sebahagian kondisi dari saudara-saudari kita di luar, nanti Ramadan baru dibuka mushaf Al-Qur'annya. Betul atau betul? Kira-kira begitu. Nanti Ramadan baru mulai baca Al-Qur'annya. Selepas Ramadan selesai juga bacaan Qur'annya. Kita berjumpa, kita bilang ini sama mushaf Al-Qur'an kita, sampai ketemu di Ramadan tahun berikutnya. Oh, Masya Allah. Tapi itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak mengaji. Namun kalau kita di bulan Ramadan, subhanallah, apa motivasi kita? Kita ingat Imam Asy-Syafi'i yang khatam Al-Quran sehari 2 kali. Bukan 1 juz, 2 juz, bukan. Tapi khatamnya 30 juz dikali 2. Malamnya beda, siangnya beda. Jadi kalau kita pikir-pikir, tidak ada Nabi bikin kecuali mengaji. Ya, 1 kali khatamnya di luar salat, 1 kali khatamnya lagi di dalam salat. Itu seorang ulama Rabbani yang bernama Al-Imam Syafi'i. Walaupun kita hari ini sangat jauh dari amalan beliau, tetapi semangat kita di bulan Ramadan itu begitu terjaga dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu semua bukti, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Ramadan itu adalah memang musimnya ketaatan. Dan kita rasakan juga di bulan Ramadan, dia adalah bulannya untuk bersedekah. It'amut ta'am secara khusus, memberi makan orang yang membutuhkan. Di bulan Ramadan, sifat kedermawanan muslimin wal muslimat itu begitu besar sekali. Kita rasa sekali. Kita menyumbang hidangan buka puasa. Walaupun mungkin nilainya tidak begitu banyak, tetapi semangat kita bukan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari keikhlasan kita untuk memberi. Mau dia jalan kotek 10 biji saja, tidak ada masalah. Mau air minum 1 dos, 2 dos, tidak ada masalah. Dan kita begitu terpanggil untuk juga ikut berkontribusi memberikan sumbangan atau donasi di bulan suci Ramadan. Itu bukti bahwa Ramadan itu bulan sedekah. Bulan Ramadan itu memang semangat kita mengeluarkan harta di jalan Allah itu luar biasa besarnya. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan di mana dia adalah syahrun lil qiyam. Bulannya kita qiyam. Apa maksudnya qiyam? Berdiri untuk solat kepada Allah. Maka kita rasa kita tidak cukup dengan solat-solat wajib, tapi kita berusaha selama Ramadan Qobliyah, Ba'diyah dijaga. Iya, Qobliyah, Ba'diyah dijaga. Bahkan kita sudah programkan jangan lewat salat duha selama 1 bulan Ramadan ini. Usahakan ada 5-10 menit kita salat duha dulu di rumah kah dimanapun itu. Kita usahakan tidak sampai di situ. Salat tarawih kita sudah programkan dari awalnya sampai akhirnya. Walaupun pada kenyataannya belum di akhir sudah mulai terjadi kemajuan di masjid-masjid. Maju safnya ke depan. Nanti kita singgung-singgung ini fenomena ini. Ada apa dengan kaum muslimin dengan fenomena seperti itu? Tidak sampai salat tarawih yang kita jaga. Salat witir bersama dengan imam. Bahkan salat isyraq. Salat isyraq itu salat apa, Ibu? Sudah salat subuh di masjid, dia tinggal zikir, dia tinggal baca Quran sampai naik matahari sedikit, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia pulang. Itu namanya salat isyraq. Beda lagi dengan salat duha yang tadi kita singgung. Dia tambah amalannya sampai salat itu dia mau jaga. Dan itu membuktikan Ramadan itu bulannya untuk berdiri qiyam, untuk menegakkan salat. Jadi sayang sekali kalau Ramadan ternyata frekuensi salat kita, pelaksanaan salat kita itu
sama seperti di luar Ramadan, mestinya terjaga, lebih dijaga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau pernah memberikan kabar gembira di hadapan sahabat-sahabatnya terkait dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, siapa di atas? Siapa di atas? Oh, ada tarbiyah. Apakah? Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabatnya beliau pernah bersabda, "Atakum Ramadhanu syahru barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Satu kebaikan yang dibawa oleh Ramadan, titipan Allah adalah berkah. Bukankah yang kita cari adalah berkah? Umur kita, apa yang penting dari umur kita, Ibu? Berkahnya, bukan soal panjangnya usia. Apa gunanya panjang usia kalau tidak ibadah? Ada itu biasa kita dengar nasyidnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Ya, kalau anak begini tidak ada tahu, bukan di zaman tidak ada apa. Iya. Kalau saya nyanyikan itu untuk anakku di motor atau di mobil saya bawa pergi sekolah, dia bilang, "Abi, jangan nyanyikan itu, bikin takut-takut." Karena ada dipukul di palu sehari-hari, malah lagi gara-gara tidak sholat. Bukan persoalan panjang umurnya serta mulia, itu yang kita biasa, panjang umurnya serta, bukan persoalan itu. Tapi berkah hidup itu, walaupun singkat umurnya, tapi kalau berkah luar biasa. Kita ambil contoh, seorang Imam An-Nawawi meninggal sekitar 40 tahun usianya. Sibuknya beliau dengan ilmu, sibuknya beliau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan begitu banyak karangan-karangan yang hari ini sangat bermanfaat. Beliau meninggal di usia 40 tahun, belum sempat bahkan menikah. Tapi keberkahan umur yang tidak panjang itu sampai hari ini disebut namanya, sampai hari ini didoakan oleh kaum muslimin. Lihat, bukan persoalan banyaknya umur kita, panjangnya umur kita, enggak, tapi berkahnya. Harta, Ibu, yang kita cari selama ini, yang kita miliki selama ini, bukan persoalan banyak sedikitnya harta, tapi yang terpenting nilai dari harta kita itu adalah barakahnya, berkahnya. Tidak mengapa harta kita tidak banyak seperti orang-orang di sekeliling kita, tapi berkahnya. Dan untuk apa harta yang banyak tapi ya tidak berberkah? Ya, pernah Ustaz Dasat itu cerita, milioner tapi pagi-pagi apa nak bikin? Buka baju, jemur badannya, jalan tidak pakai sendal. Apa maksudnya itu? Stroke. Artinya dia pergi cari kesehatan. Ya, sampai dengan nada-nada gelagak candaannya, kalau modelnya sudah seperti itu, apa bedanya dengan orang gila yang buka baju juga pinggir jalan-jalan? Artinya begini, bukan kita mau ya menyalahkan yang keadaan seperti itu, tidak. Tetapi mari ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, umur, harta yang Allah titipkan, berkahnya, nilai berkahnya yang kita cari. Jadi jangan dilihat selalu dalam bentuk materi, bahwa kita memiliki banyak materi, apa gunanya kalau tidak berberkah? Akan habis juga tanpa kita sadari. Bahkan mungkin habis pada hal-hal yang lain. Ya. Nah, kita kembali. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Atakum Ramadhanu syahru barakah," telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang mendatangkan berkah. Nah, sekarang momennya kita
untuk mempersiapkan diri menjemput berkah itu. Pernah lihat pemandangan pembagian BLT, bantuan langsung tunai. Kalau lurah itu sudah informasikan, besok ada BLT 400.000, apa yang terjadi? Orang sampai bela-belain, belum terbit matahari, belum ada matahari keluar, kita sudah di lokasi. Karena kita tahu pembagiannya subhanallah luar biasa antriannya. Bahkan beberapa tahun yang lalu kejadian nenek-nenek yang tidak bisa diwakili harus datang, mati sesak nafas di tengah antrian itu. Kasihan kan? Dia tahu dia mau dapat manfaat beberapa ratus ribu itu, kita tahu. Maka dia persiapkan dirinya untuk menjemput beberapa ratus ribu itu. Maka Allah sudah titipkan di dalam kemasan yang bernama Ramadan itu, isinya adalah berkah. Kenapa kita sampai hari ini masih memperbanyak tidur, masih memperbanyak santai, masih banyak lalainya? Padahal sebentar lagi berkah itu akan datang menyambangi setiap rumah-rumah kita. Kalau kita tahu sebentar mau datang Pak Anies Baswedan, jangan lagi sensitif gini atau lewat nih. Sebentar mau datang misalnya Pak Wali Kota Makassar, ya, mau datang ke rumah kita, tidak usah rumah ibu, lorong saja. Itu lorong dipersiapkan, dicat, di apa segala macam. Ibu-ibu di dalam lorong itu sudah bikin grup persiapan datang Pak Wali tanggal sekian. Kau apa mau bikin? Kau apa mau masak? Kau apa sembarangan apa? Kita persiapkan demi apa? Menyambut datangnya Pak Wali. Iya. Kenapa? Hal yang sudah begitu pasti dengan keberadaan Ramadan membawa keberkahan, namun rasa-rasanya rumah itu tidak dipersiapkan. Ada seorang budak yang dulu pernah hidup di dua majikan, dua rumah. Budak ini memberikan testimoni pada dua tuannya. Di rumah yang pertama, dia hidup dengan nuansa orang rumahnya itu taat ibadah kepada Allah. Sehingga ketika ingin masuk Ramadan, mereka saling pesan, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat untuk mempersiapkan dirinya dalam ketaatan. Nanti kalau kita sudah masuk Ramadan, kita mau begini dan begitu, melakukan ibadah kepada Allah. Ketika dia sudah pindah majikan, dia dijual, pindah ke rumah yang lain, maka di rumah yang kedua ini dia rasakan begitu jauh nuansa ibadahnya daripada rumah yang pertama. Sehingga ketika ingin datang bulan Ramadan, di rumah yang kedua sang budak ini hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya, dia menemukan tuan rumah hanya sibuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dia masak di bulan Ramadan. Maksudnya dia pikirkan, sahur pertama apa bagus di opor ayam kah, kari ayam kah, apakah? Nanti kalau buka puasa pertama harus ada sirup marjan, ada tong pisang hijaunya, ada tong ininya. Itu yang dia pikirkan, itu yang dia sibukkan. Sehingga apa yang terjadi? Panjang waktu yang habis dia lalui untuk mempersiapkan hal yang akan masuk ke perutnya, dan dia tidak begitu pentingkan lagi waktu untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ada juga model orang yang seperti itu, beda bentuk persiapannya. Walaupun tidak salah, Ibu, tidak salah, ya, tidak salah. Kemudian kita harus ingatkan suami kita, ya, lihat kita tempat beras kah, ya, tinggal 1 senti itu di dalam. Mau ini masuk Ramadan, tidak ada salahnya. Kalau tidak begitu, apa kau mau makan kira-kira? Ya, tidak ada salahnya. Cuman yang saya maksudkan, ketika kita terlalu memikirkan hal yang berhubungan dengan materi seperti itu, sampai inti dari Ramadan, ya, lewat begitu saja, lalu kemudian kita tidak maksimal untuk ibadah. Jangan salah Ustaz, persiapkan buka puasa juga ibadah, iya, tapi kalau terlalu rempong sekali masa sampai lupa tombeki berdoa sebelum azan maghrib. Sayangnya itu, kalau ya nanti kita masuk di keutamaan Ramadan berikutnya, waktunya Ramadan yang mustajab untuk berdoa, tapi lewat itu harinya kita berdoa di saat kita puasa. Kenapa? Bagaimana mau berpuasa nggak deh bau bawang kini?
Ya, bau minyak begini. Itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, fihi khairun yughashshikumullahu fihi. Di bulan suci Ramadan itu, ya, Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Dalam hadis ini Nabi menggunakan kalimat yughashshikumullahu fihi. Ya, yughashshikum itu sama seperti bahasanya Allah dalam surah Al-Anfal ketika Allah mengatakan begini. Ya, id yughashshikumun nu'asah, dalam peristiwa perang Badar, perang yang begitu penting di dalam sejarah Islam, perang yang menentukan eksistensi Allah akan disembah atau tidak, tergantung kemenangan kaum muslimin di perang itu. Nabi sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, in tuhlak hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi abada. Kalau dikalahkan umat Islam di perang ini, engkau tidak akan lagi disembah selama-lamanya di permukaan bumi ini. Perang Badar. Perang itu kondisi kaum muslimin tidak siap berperang, ditambah lagi peralatan tidak siap, jumlahnya juga jauh kalah banyak daripada orang-orang musyrikin. Musyrikin 1000 lebih, kaum muslimin 300 lebih. Mereka siap dengan perlengkapan perang, kaum muslimin tidak sama sekali. Maka apa yang terjadi? Di malam sebelum berperang, mereka berada dalam kondisi yang takut, khawatir. Bisa jekik menang ini besok. Sampai Nabi tidak tidur. Sahabat juga risau. Bayangkan, kita tidak akan bisa tidur kalau ada yang kita pikir. Kan begitu Ibu ya? Kalau kita pikir anak tak begini dan bagaimana kondisinya kodong anakku tidak bisa dihubungi, begini dan begitu. Ya, kemarin ada di bulan Januari kemarin, ya, ada saya membersamai jamaah umroh, saya bawa jamaah umroh, itu ada lost kontak antara ini jamaah dengan keluarganya di rumah. Waktu pulang hilang kabarnya, sampai orang di rumahnya datangi travel, bagaimana ini, bagaimana, kenapa belum datang, apa segala, disangkanya ada apa-apa. Jadi waktu kita landing di Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, itu baru diceritakan, tadi itu sudah panik sekali, orang sudah pokoknya omnya, tantenya, semualah segala macam, tak bisa tenang. Itu karena ada yang dipikir. Kita bisa bayangkan di malam itu Rasulullah dan para sahabat tidak bisa tidur gara-gara memikirkan. Maka apa yang kemudian Allah bilang, idh yughashshikumun nu'as, Allah menurunkan kepada kaum muslimin saat itu an-nu'as, perasaan untuk mengantuk, diturunkan kepada mereka. Jadi semua pada malam itu dibuat mengantuk oleh Allah. Malam itu Allah turunkan hujan yang menghilangkan semua keraguan-raguan, kekhawatiran, bahkan ketakutan para sahabat, mensucikan hati mereka dari perasaan-perasaan, dari noda-noda maksiat dan seterusnya. Kalimat yughashshikumun nu'as itu Allah seakan-akan begini, menurunkan dengan itu maknanya. Sama seperti kalau misalnya langit ini mendung, itulah tanda sebentar lagi mau hujan deras. Maka perhatikan, Nabi katakan fihi khairun, di bulan Ramadan itu ada kebaikan, yughashshikumullahu fihi, yang Allah akan turunkan kepada kalian. Jadi ibaratnya mangga yang sudah siap dipanen, durian yang sudah siap dipanen Ibu. Tinggal kita mau tidak memetik buahnya, mau tidak mengambil kebaikan yang Allah sudah siapkan datang membersamai bulan Ramadan itu. Jadi ibaratnya kalau kita basar jualan itu sudah siap dagangannya, tinggal siapa yang mau datang beli ambil, sudah disiapkan kebaikan itu oleh Allah. Itu bulan Ramadan. Tak sampai di situ, Nabi SAW katakan, fatanzilu ar-rahmah, Allah menurunkan rahmat. Jadi ada kebaikan, ada juga rahmat. Rahmat dari Allah ini dari awal sampai akhirnya.
Jadi ada kadang kita mendengarkan dibacakan kepada kita Ramadan itu 10 hari pertamanya adalah rahmah, 10 hari keduanya adalah apa? Pengampunan dosa, 10 hari terakhirnya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Kita katakan tidak, hadisnya lemah dan menyelisihi begitu banyak dalil-dalil yang sahih. Di antaranya hadis ini, di mana dari awal sampai akhir Ramadan itu adalah rahmat. Awalnya sampai akhirnya Ramadan adalah pengampunan dosa. Awal sampai akhirnya Ramadan adalah itqan minan nar, pembebasan dari neraka jahanam. Itu hebatnya Ramadan. Lantas kemudian tidak ada semangat kita untuk mau mengambil manfaat itu semua. Maka benarlah ketika pernah Nabi di atas mimbar, kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Ketika para sahabat bertanya, apa yang membuat Nabi itu mengucapkan amin 3 kali? Ternyata datang malaikat Jibril menyebutkan 3 doa. Satu dari 3 itu malaikat Jibril katakan, raghima anfu rajulin adraka ramadana thumma salaka falam yughfar lah. Celaka seseorang yang Allah pertemukan dia dengan Ramadan, namun Ramadan berlalu, selesai, habis 1 bulan, sementara dosanya tidak diampuni. Itu orang yang paling celaka. Iya, kita rasa mungkin, tidak dirasa Ramadan sudah 25 Ramadan, tidak dirasa sudah malam takbiran. Tapi pertanyaan besarnya mesti kita tanyakan pada diri kita, apakah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita? Apakah kita sudah siap keluar dari Ramadan dalam kondisi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Sedangkan dari awal sampai akhirnya Ramadan itu adalah rahmah dari Allah. Kasih sayang Allah itu tumpah di bulan Ramadan, ibu-ibu. Kasih sayang Allah itu tumpah di bulan Ramadan. Allah ingin menunggu kita untuk bertaubat kepadanya. Itu sangat-sangat ada di setiap malam Ramadan. Allah membebaskan ancaman neraka jahanam kepada hamba-hamba yang menjemput kebaikan itu. Itu di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW katakan, wa tuhattul khotoya. Di bulan Ramadan itu dosa-dosa Allah ampuni. Dosa-dosa Allah ampuni. Sebesar apapun dosa itu, mau dia adalah dosa yang paling besar, yang paling membinasakan, kalau kita berada di bulan Ramadan, kesempatan untuk menghapuskannya itu terbuka lebar sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, menyebutkan isyarat bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahanam ditutup serapat-rapatnya, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Apa maknanya ini, ibu-ibu sekalian? Makna dari kalimat Nabi SAW ini menyebutkan bahwa di bulan Ramadan itu rahmat Allah begitu luas. Kesempatan untuk masuk ke dalam pintu surga yang dibuka lebar itu besar sekali. Lalu kemudian kemaksiatan Allah sudah tekan. Dibelenggunya maradatus syayatin, jin-jin yang punggawanya itu jin, dibelenggu oleh Allah supaya tidak banyak menyesatkan kita yang sedang ibadah. Seakan-akan Allah ingin memberi kesempatan kepada kita untuk fokus ibadah, fokus minta maaf kepada Allah, fokus untuk berbuat kebajikan, fokus untuk mendapatkan ridha Allah di bulan Ramadan. Itu yang Allah inginkan. Makanya merugi sekali orang yang melewati dirinya dari bulan suci Ramadan, lalu Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Padahal itu bulannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Bulan Ramadan itu bulannya kesempatan untuk kita bersihkan kesalahan-kesalahan kita. Banyak dosa-dosa kita. Dosa kita kepada anak kita. Jangan bilang kita orang tua tidak ada dosa kepada anak tak. Sekarang banyak juga orang tua yang berdosa kepada anaknya. Iya. Pernah di zamannya Umar, ini sedikit kita keluar. Pernah di zamannya Umar, ada anak yang durhaka sekali kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya sang bapak ini mengadu kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa yang harus saya lakukan kepada anakku yang durhaka ini? Tidak mau sekali mendengar.
Apa akhirnya ya yang dilakukan Umar mendatangkan anak ini. Coba datangkan bagaimana bentuk durhakanya ini anak. Akhirnya sang anak itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, saya seperti ini karena ulah orang tua saya sendiri." Ya. Paling pertama dia beri nama saya, nama yang mendoakan supaya dia buruk. Jadi bayangkan kalau ada nama anaknya Corona. Ada kemarin musim Corona sampai lahir juga baik Corona. Nah pikir canggih bagus ki kalau di anaknya Corona. Ya panggilannya Ona. Akhirnya anaknya sakit-sakitan, bahkan penyakit Corona juga. Gara-gara namanya salah memilih nama, tidak mengandung doa kebaikan, tapi doa keburukan. Ada dulu seorang ibu namanya Hazinah, datang kepada Nabi. Nabi tanya, siapa namanya? Namanya adalah Hazinah. Hazinah itu wanita yang suka bersedih. Maka wajar dia sepanjang hidupnya suka bersedih, selalu banyak masalahnya. Sedikit dilihat sedih misalnya, sedikit dilihat sedih misalnya. Karena namanya memang Hazinah, sedih. Maka diubah oleh Nabi SAW menjadi Sa'idah, orang yang suka bahagia. Maka nama itu mempengaruhi. Itu kedurhakaan pertama orang tuanya kepada anaknya. Ya. Dan begitu banyak sampaikan, dan bukan pembahasan kita di situ. Poinnya adalah jangan kemudian kita pikir kita orang tua, kita tidak bisa dapat dosa dari anak-anak kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bahkan hari ini begitu banyak penyimpangan-penyimpangan anak-anak kita disebabkan kita sendiri yang mengarahkan dia secara tidak langsung. Nonton mau kok di situ 1 jam. Pentinjang kau ganggu dulu, saya lagi arisan ini sebentar mau ke pergi dulu. Apa anda nonton di situ? TikTok, joget-joget, dia begini dan begitu. Ya, dia tidak mau lagi sholat, dia kasih kelihatan lagi auratnya. Siapa yang punya dosa, Ibu? Orang tuanya. Jangan disalahkan anaknya. Kalau anak di sini rajinnya semua mengaji, alhamdulillah. Ya. Nah, kita kembali. Kemudian Nabi SAW katakan, wa yustajabu fihi du'a. Kehebatan Ramadan ini, Nabi katakan doa di dalamnya mustajab. Jadi kalau ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya, seperti apa misalnya Ibu? Saya tanya ke Ibu dulu ini. Apa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa? Di mana itu? 1. Antara azan dengan iqamah, betul. Ada yang lain? Berdoa menjelang buka puasa. Di luar Ramadan dulu ini. Di luar Ramadan. Atau berpuasa sunnah misalnya di Ramadan. Ya, berdoa menjelang buka puasa. Oke. Ada lagi? Tidak pernah berdoa dengan asing. Saya drakor jenah nonton. Di mana biasa kita berdoa itu, di mana? Di waktu-waktu mustajab ini di mana? Sepertiga malam terakhir. Ya, sebelum azan subuh, setelah salat tahajud misalnya. Di mana lagi? Saat turun hujan deras. Jadi jangan dipikir, sarin lah bosiah, bajik natin roh. Bukan begitu prinsip, bukan begitu konsepnya. Konsepnya turun hujan deras. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan limpahan berkah rahmah kepada keluarga saya, anak-anak saya semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, suami saya semoga dilapangkan rezeki. Angkat tangan saat hujan deras itu. Ya. Apalagi saat kita safar pulang kampung ke Bone, jangan diisi dengan tidur. Pulang kampung ke Bulukumba, jangan pontoh tidur. Bangun, masih jenis pontoh tidur lagi. Bangun, masih jenis pontoh lagi. Panjang mentong itu jenis pontoh. 3 kali bangun orang masih jenis pontoh. Maka tidur pekerjaan yang paling enak di atas mobil. Jangan lupa berdoa saat safar, itu doanya mustajab. Ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan, mulai dari pagi, mulai dari fajar sampai fajar lagi, semuanya waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa. Mau jam 9 pagi kita berdoa, mustajab. Siang-siang habis duhur kita berdoa, mustajab. Awal sampai akhirnya Ramadan, waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya anak-anakku sekalian, para ibu-ibu juga,
selalu angkat tangan kita berdoa di waktu kita berada di bulan Ramadan. Selalu minta kepada Allah dengan permintaan yang terbaik kita. Persiapkan doa-doa kita dan jangan pernah bosan dengan doa kita kepada Allah. Walaupun dari awal sampai akhir Ramadan itu saja doa yang kita minta. Itu saja redaksi doa yang selalu kita ucapkan dalam doa kita. Jangan menghalangi kita untuk mengangkat doa kepada Allah. Jangan bilang, sudah minta di pagi saya berdoa. Tidak, ulangi lagi. Ulangi terus. Selama Allah masih berikan kesempatan kita berjumpa dengan waktu mustajab di bulan Ramadan, selama itu juga kita semampu mungkin, selesai mikir masak, selesai mikir belanja pasar dan seterusnya, kita sudah sholat, apalagi kita dalam keadaan suci, ayo kita berdoa kepada Allah, karena waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian Nabi SAW katakan, fayanzurullahu ila tanafusikum. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat siapa di antara kalian yang tanafus, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi setelah Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan Ramadan, tadi ada berkah, tadi ada kebaikan, tadi ada rahmah, tadi ada penghapusan dosa, kemudian ada doa yang mustajab. Nabi bilang setelah Allah memberitakan keutamaan Ramadan itu, kemudian Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang berlomba-lomba di bulan Ramadan. Jadi wajar kalau orang mengatakan Ramadan itu bulan perlombaan. Kalau berbicara tentang perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Itu saja. Sekarang kita persiapkan diri kita. Kalau ada tawaran ibu-ibu majelis taklim, ya, ada tawaran, penawaran perlombaan memasak antar majelis taklim. Hadiah utamanya bagi majelis taklim yang menang, satu anggota majelis taklim diberangkatkan umroh oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Apa minta kita mau persiapkan kira-kira? Pokoknya yang paling jago masak, bahannya premium dan seterusnya dan seterusnya. Kita persiapkan. Untuk apa? Menang lomba. Tapi mengapa perlombaan di bulan suci Ramadan ini begitu-begitu tinggi? Tidak ada hal yang spesial. Kita tahu ya, kalau anak-anak ini misalnya mau lomba lari maraton misalnya, kemudian dia tidak persiapkan fisiknya, kira-kira apa jadinya itu? Lari 10 kilo itu di lapangan. Tidak bisa selesai. Jangankan kalah, tidak sampai di finish. Maka nanti di bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak sampai di garis finishnya perlombaan Ramadan itu. Apa yang saya maksud garis finish di sini? Begini, Ibu. Tadi saya sempat singgung bahwa kadang di bulan Ramadan kita jumpai ada yang sudah cop memang dengan sejadahnya, betul tidak? Supaya dia dapat. Bayangkan kalau masjid ini, saya yakin di hari-hari pertama ini sampai di lantai 2 penuh. Apalagi kalau space-nya ibu-ibu hanya begini, napasan memang sejadahnya. Tidak mau kalah, habis. Pokoknya secepat mungkin dia selesai buka puasa, sebelum mengaji masjid muncul sejadahnya di situ. Bahkan kalau bisa ada namanya denganu, dengirang apakah denranu di situ namanya. Supaya ditahu. Bahkan nak kasih memang cucuna ada ton di situ, cucuna, anaknya, menantuna. Pokoknya barisannya ini semua keluarganya diimpunya. Kau jam 4 masjid. Gitu kira-kira. Tapi coba perhatikan itu sejadah di 10 malam yang kedua. Berkurang itu cucuna, tidak ada. Tinggal denranu tadi di situ. Tidak ada denranu di sini. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Sisa sejadahnya denranu. Masuk 10 malam terakhir, mana sejadah denranu nanti natamu dibuntu lagi. Hilang. Apa nak bikin denranu? Dalekan yang jauh openg. Lihat. Jangan bagi buba. Ini memang aku bilang ini. Dalekan openg. Sana sini itu ada orang di pipina. Tidak nak pikir lagi, orang salat tarawih apa segala macam di masjid. Bahkan nak lupa agendanya dia yang bawa pak buka besok. Ya. Pas diumumkan sama remaja masjid yang akan membawakan hidangan puasa sebentar sore adalah ini. Saya paling mati tidak sempat masak apa, beli mau saja di sana.
karena sibuk tadi malam. Ya, nastar inilah, nastar ini, pokoknya semua siapkan. Bapak-bapak, apa yang terjadi? Tadi kita katakan ada kemajuan saf. Yang awalnya Masya Allah penuh, jemaah penuh awal. Tapi ada yang saya istilahkan biasa itu 3 T. T yang pertama adalah talaqquh. 10 hari pertama Ramadan masih disebut talaqquh. Ditaji talaqquh nak. Ditaji dibilang talaqquh. Itu kudung solat yang nak pakai itu ibu-ibu solat itu dibilang talaqquh, mukanah. Mukanah. Ditaji mukanah. Ditaji Mobile Legend. FF ditaji fire. Apakah? Tapi kalau itu tidak nak tahu ngasih gitu. Mana talaqquh itu lising. Talaqquh itu mukanah yang nak pakai ibu-ibu solat. Biasa juga pakai begitu kah? Oh tidak, syukurlah. Iya, 10 malam pertama masih disebut talaqquh, tapi kalau masuk 10 yang kedua tak loko. Tak loko ibu. Tak loko. 10 malam terakhir Ramadan, 20 malam ke atas tak lapak nih. Maksudnya itu tadi talaqquh, terlipat nih, selesai. Tidak mana muncul masih juga. Tidak datang lagi ke masjid. Hilang batang hidungnya di masjid. Apa yang terjadi? Di malam-malam terakhir Ramadan, itulah jamaah masjid sebenarnya. Itu tamit yang setiap hari datang salat subuh, datang salat maghrib di luar Ramadan. Itu juga yang bertahan nanti sampai di garis finishnya Ramadan. Di malam takbiran. Kemana itu bapak-bapak kasih butoi macet tembok. Jadi anak birtem kibirin tembok. Anak birtem. Lebih bagus birtem daripada birjem. Birinjem batang. Oh ya. Itu fenomena yang terjadi. Padahal Nabi katakan, "Fayanzurullahu ila tanafusikum." Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang berlomba-lomba. Maka di sini ya, Nabi katakan, "Wa yubahi bikum malaikatahu." Karena hamba-hambanya itu berlomba-lomba kepada Allah dalam kebaikan, Nabi bilang Allah akan membangga-banggakan hamba-hamba yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu di hadapan malaikat-malaikat yang mulia di atas langit sana. Bayangkan jamaah sekalian, kalau Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat, lihatlah ibu fulana, lihatlah ibu fulana, lihatlah si fulan, lihatlah si fulan yang mempertahankan ibadahnya, yang ibadah kepada saya, yang baca Quran, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sebut namanya satu persatu di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia di atas langit. Tapi itu disebutkan bagi orang-orang yang berlomba-lomba. Tapi kalau yang dari pagi sampai siang lanjut sore tidur, mohon maaf, tidak disebut nama Allah. Apa yang perlu dibanggakan kalau puasa sambil tidur? Apa yang perlu dibanggakan kalau puasa sambil kita buka Facebook saja kerjanya, tidak ada baca Qur'annya? Apa yang perlu dibanggakan kalau puasa baru game online? Apa yang perlu dibanggakan kalau modelnya seperti itu? Yang dibanggakan adalah mereka yang ibadah dan terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak sampai di situ. Nabi SAW katakan, "Fa'arullaha min anfusikum khaira." Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan yang bisa kalian kerjakan di bulan Ramadan. Maksudnya Nabi memberikan pesan kepada kita semua umatnya ini, wahai umat Rasulullah, wahai hamba Allah, Allah sudah tawarkan kita kebaikan. Sekarang apa yang kita bisa beri kepada Allah dari kebaikan yang Allah sudah tawarkan itu? Maukah kemudian kita melakukan kebaikan itu? Maka Nabi bilang, perlihatkanlah kepada Allah, buktikan kepada Allah bahwa saya hambamu yang benar ya Allah. Saya adalah orang yang menginginkan kebaikan ya Allah. Saya siap menjemput Ramadan dengan melakukan amal soleh di dalamnya ya Allah. Perlihatkan. Jadi tidak usah buktikan kepada tetangga, tidak usah buktikan kepada pengurus masjid, tidak usah buktikan kepada teman-teman kita dengan postingan-postingan kita, tidak usah. Yang dibuktikan dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan mengatakan, "Fa innasyaqiyya man hurima fihi rahmatullah." Karena sesungguhnya orang yang celaka, orang yang buruk keadaannya adalah
orang yang terhalangi dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau Ramadan itu datang dengan beribu manfaat. Ini saja Bapak Ibu, satu saja air mineral ini, apa sini profit yang kita bisa dapatkan? Ada di sini Nabi bilang low TDS lah, high pH lah, high oksigen lah, biohexagonal lah, biohealthy lah. Pokoknya ada semua yang baik di sini. Padahal air putih Jin. Iya. Coba bayangkan Ramadan datang dengan beribu manfaat, beribu kebaikan untuk diri kita, tapi kita tidak dapat sedikit pun rahmat dari Allah dengan kedatangan beribu kebaikan itu. Maka wajar kalau Nabi bilang orang yang paling celaka, orang yang terhalangi dari rahmat Allah dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Makanya ini menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita semua. Adakah kemudian Ramadan nanti ini menjadi Ramadan yang paling berkualitas yang pernah kita lewati, atau hanya menjadi sebuah kenangan Ramadan seperti kenangan Ramadan yang lain? Kalau kita rasakan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, salat tarawih kita belum full, ya beda ceritanya kalau kita datang kewajiban setiap bulan, itu beda ceritanya. Kita rasakan Ramadan sebelumnya tidak pernah kita khatam Al-Quran, maka coba buktikan sekarang. Nabi bilang, buktikan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah kesungguhan kita untuk berlomba di bulan Ramadan. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih kurang memberikan hidangan buka puasa, coba tambah. Seakan-akan begini, seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang akan kita temui. Iya, mestinya sikap kita seperti itu supaya apa? Supaya timbul semangat. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan nanti, ya, sholat subuhnya itu nanti jelang jam 6 karena sahurnya jam 2. Sudah sahur tidur lewat sampai mau jam 6 baru sholat subuh. Iya, sholat duhur nanti jam 2:30. Sholat asar nanti setelah jam 5. Tapi sholat maghrib tepat waktu karena sudah sholat buka puasa. Nah ini, jangan modelnya seperti itu. Mestinya kita tambah kualitasnya, karena kita tidak tahu adakah kemudian Ramadan tahun ini pertama kita jumpai. Kalau kita berjumpa, adakah kita masih menjumpai nanti Ramadan di tahun berikutnya? Karena semua belum kita tahu jawabannya. Maka persiapkanlah, dan kalau Allah sudah takdirkan kita nanti berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan Allah menguatkan kita. Ya, masih ada waktu Ustaz? Masih? Berapa menit kira-kira? Menguatkan kita, karena saya teringat dari kalimat menguatkan ini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saya tutup di sini. Mohon maaf Ibu, saya tutup ini karena ini bagi saya penting sekali. Menguatkan kita dalam ibadah itu faktornya adalah faktor Allah. Kuat dan lemahnya kita ibadah itu faktornya dari Allah. Orang munafik ketika dipanggil untuk berperang, karena dari awal dia sudah tidak semangat memang untuk ikut berperang. Ya, dari awal memang dia tidak senang syariat jihad ini karena memberatkan. Bayangkan jihad itu kalau tidak mati ya selamat. Kalau selamatnya pun ya mungkin banyak luka-lukanya. Maka orang munafik itu yang ada penyakit dalam hatinya tidak senang dengan syariat jihad ini. Jadi kalau dipanggil mereka tidak pernah siap untuk melaksanakannya. Allah mengatakan dalam surat Taubah, "Lau aradul khuruja." Seandainya mereka berniat untuk ikut membersamai kaum muslimin berperang, keluar berperang, la'addu lahu 'uddah. Niscaya mereka pasti akan mempersiapkan persiapannya untuk ikut berperang. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak menghendaki kehadiran mereka. Fathabbatahum, kemudian Allah melemahkan semangat mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, maka dikatakan kepada orang munafik itu, duduklah, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal, tidak usah ikut perang. Ini ibu-ibu sekalian diperumpamakan juga dalam urusan ibadah yang lain. Taruhlah misalnya bulan suci Ramadan. Kita katakan, seandainya kita kaum muslimin tidak mempersiapkan
Datangnya bulan suci Ramadan ini dengan persiapan. Seandainya betul kita mau ibadah kepada Allah maksimal di bulan Ramadan, maka pasti kita akan melakukan persiapan. Nah, kalau tidak ada persiapannya menjelang Ramadan, lalu kemudian kita masuk Ramadan, Allah bilang sama seperti Allah bilang kepada orang munafik tadi, karihallahum bi'athahum. Allah tidak senang dengan keberadaan orang seperti itu ada di dalam barisan kaum muslimin. Dari awal dia tidak mempersiapkan dirinya untuk jihad. Dari awal dia tidak mempersiapkan dirinya masuk dengan Ramadan. Tamu yang agung yang Allah titipkan di rumahnya, dia tidak mandi bersih, dia tidak bersihkan rumahnya, dia tidak rapikan rumahnya, dia tidak terangi rumahnya dengan penerangan yang baik. Tidak ada persiapan, datangnya tamu itu dia tidak persiapkan. Allah akhirnya tidak senang dengan model penghuni rumah seperti itu. Tidak sampai di situ, Allah kemudian katakan, fathabbatahum, Allah menghilangkan semangat mereka untuk berjihad. Bayangkan kalau kita di bulan Ramadan tidak ada semangat untuk salat tarawih. Kita di bulan Ramadan sulit sekali baca Quran. Baru setengah halaman ini mata kayak ditutup sekali ini. Sulit sekali terbuka. Tapi coba kalau sudah sadaqallahul azim, ditutup bukunya, buka HP-nya, dua jam. Sehingga nikmatannya 2 jam. Ya, apa yang lihat statusnya aja orang. Kadang-kadang juga ada komen. Oh ya, adakah? Ada sayang merapat aku. Kalau ada saya merapat ya. Ada ke acara makan malam ini ya. Itu. Tapi kalau giliran buka Quran apa yang terjadi? Nah, itu ciri-ciri Allah melemahkan semangat kita di bulan Ramadan. Bayangkan kalau Allah bilang, wa qila qu'udu ma'al qa'idin, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Artinya Allah tidak harapkan kita berjumpa dengan Ramadan. Na'udzubillah. Itu keadaannya orang munafik dalam kondisinya berhadapan dengan jihad fisabilillah. Maka jangan posisikan diri kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim berhadapan dengan kondisi bulan suci Ramadan. Bisa ditangkap ibu-ibu sekalian? Bisa dipahami? Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita semua, sehat walafiat ya sebelum Ramadan ini, dan kemudian kita bisa semangat ibadah, memaksimalkan waktu di bulan suci Ramadan nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian ceramah kami. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita pahami, kemudian kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kepada anggota-anggota keluarga kita yang berada di rumah kita dalam rangka kita mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan semoga bagi Ustaz, bagi beliau dapat menjadi amal jariah buat beliau di akhirat kelak. Jadi akan mengucapkan syukur dan jazakallahu khair atas penyampaian Ustaz tadi, semoga menjadi amal jariah. Baik, yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin persiapan puasa sendiri, kami rasa kita cukupkan pengajian kita untuk sore hari ini. Insyaallah kita akan di bagaimana apa yang pengajian pada bulan depan. Bulan Mei. Syukur. Dan tutup yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.